Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga bisa mengikuti semua pelajaran dari Bapak Ibu guru. Kita doakan semoga pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa kembali melaksanakan pelajaran tatap muka. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran muatan lokal, yaitu BMR Budaya Melayu Riau kelas 5 dengan guru bidang studi Ibu Yesi. Bagi anak-anak yang sudah mengambil buku BMR, silakan membuka bukunya. Dan bagi anak-anak yang belum mengambil buku Budaya Melayu Riau, silakan mengambil ke sekolah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ekologi fisik alam Riau, yaitu tasik, selat, dan laut. Anak-anak pernah mendengar istilah-istilah tersebut, yaitu tentang laut, tasik atau selat. Semoga semuanya sudah pernah tahu dan kita ulangi lagi. Ekologi, apa itu ekologi? Ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan alam sekitarnya. Sekali lagi, ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan alam sekitarnya yang berkaitan dengan unsur-unsur pembentukan ekologi itu. Unsur-unsurnya apa saja? Yaitu tasik, selat, laut, danau, dan sungai. Itu adalah ekologi perairan. Nah, anak-anak, budaya Melayu itu menempatkan ekologi itu sebagai bagian dari hutan tanah. Pernah belajar tentang hutan tanah? Yaitu kawasan yang merupakan wilayah adat yang dimiliki secara bersama oleh warga Melayu atau warga komunsi. Sekali lagi, hutan tanah itu apa? Hutan adat yang dimiliki secara bersama oleh warga komunal atau warga Melayu itu sendiri. Nah, anak-anak, hutan tanah ini menjadi sumber ekonomi dan tempat tumbuh kembang tradisi dan budaya. Nah, ada beberapa yang disebut dalam ungkapan tali berpilin 3, yaitu yang diatur dalam kewibawaan adat. Nah, semuanya itu menjadi lambang tuah dan marwah. Tuah dan marwah yaitu harga diri bangsa Melayu itu sendiri, yang menjadi harkat martabat suatu kaum. Nah, suku, puak, dan juga harga diri orang Melayu. Jadi dipandang dalam tunjuk ajar Melayu itu diuraikan sebagai berikut. Barang siapa tidak berhutan tanah, hilang tuah, habislah marwah. Apabila hutan tanah sudah hilang, hidup hina, marwah terbuang. Nah, seperti itu petua-petua dalam Melayu yang berhubungan dengan ekologi fisik, terutama ekologi perairan dan hutan tanah. Jika kita tidak mempunyai hutan tanah atau tanah tempat berpijak, itu adalah hidup disebut hina dan marwah terbuang. Nah, gimana sikap dan perilaku seorang terhadap alam itu menandakan pentingnya tentang jati diri seorang tersebut. Di sini tercermin dalam tunjuk ajar berikut ini. Kita baca sama-sama ya. Tanda orang memegang adat, alam dijaga, petua diingat. Tanda orang memegang amanah, pantang merusak hutan tanah. Tanda orang berbudi pekerti, merusak alam ia jauhi. Jadi seperti itu, orang Melayu itu pantang untuk merusak alam sembarangan. Dia sangat menghargai ekologi fisik di sekitarnya, bisa dijaga bersama-sama. Jadi seandainya tidak ada yang merusak alam, maka tidak akan ada terjadi bencana alam seperti misalnya yang sering terjadi di bumi Melayu, apa? Kebakaran hutan, asap yang hampir setiap tahun pernah kita jumpai. Jadi sebagai warga Melayu, kita harus memegang amanah, pantang merusak hutan tanah. Hutan tanah itu mencakup 4 bagian ya anak-anak, yaitu tanah perkampungan, rimba, tanah perladangan, dan kawasan perairan.
Nah, setiap bagian itu berfungsi mendukung berbagai aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Melayu. Jadi seperti itu, sebagai anak-anak yang akan meneruskan generasi berikutnya, kita harus bisa menjaga alam, terutama alam Riau yang sangat kaya ini. Kan anak-anak juga bisa mengambil pelajaran dari semua ini. Hanya itu saja dulu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga hari ini anak-anak bisa memahami tentang pelajaran ini dan bisa dibaca kembali bukunya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.